Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih. Tidak terasa kita akan memasuki masa Prapaskah, di mana masa ini merupakan salah satu masa penting dalam Gereja Katolik sebelum memasuki Paskah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, besok tanggal 22 Februari 2023 kita umat Katolik akan memasuki masa hari pertama masa Prapaskah. Dan tentunya bahwa sebagai sebuah tanda bahwa kita memasuki masa Prapaskah, kita mengenal apa yang disebut dengan Rabu Abu. Jadi besok itu adalah Rabu Abu, ya, di mana kita akan menerima abu yang ditaburkan pada kepala atau diberikan tanda salib pada dahi kita. Sepintas lalu tentu kita bertanya apa arti dari abu itu sendiri, atau apa makna dari Rabu Abu itu sendiri. Teman-teman, saudara-saudari, secara singkat dan sederhana, di sini kita mencoba untuk mengungkapkan sedikit refleksi kita tentang Rabu Abu itu, ya. Jadi Rabu Abu itu sendiri merupakan hari pertama bagi kita umat Katolik memasuki masa Prapaskah, yang tentunya bahwa pada masa Prapaskah ini aktivitas yang dilakukan oleh kita sebagai orang Katolik itu adalah kita memasuki masa tobat. Artinya yang dikedepankan di sana itu adalah laku tapa diri, ya, atau kita masuk dalam suatu momen atau ruang pertobatan terhadap diri kita sendiri. Dan masa tobat ini atau masa Prapaskah ini itu akan berlangsung selama 40 hari. Dan di sini yang kita lakukan itu adalah puasa, ya. Dan tentu ada sumber atau ada pendasaran, ya, biblis yang setidaknya menjelaskan hal itu, ya, meskipun kita tidak menyebutkan secara terbuka berkaitan dengan bacaan kitab sucinya, tetapi ada tindakan-tindakan Nabi dan juga Tuhan Yesus sendiri berkaitan dengan masa Prapaskah ini selama 40 hari. Yang pertama Musa, ya. Musa itu, ya, dia melakukan puasa selama 40 hari, ya, sebelum dia menjalankan tugas perutusannya. Jadi selama itu Musa berpuasa dan tentunya dia senantiasa berdoa kepada Allah, memohon petunjuk Allah agar sekiranya dia sungguh-sungguh bisa menjalankan tugas perutusannya dengan baik. Dan juga sebagai masa persiapan bagi Musa sebelum dia akan terjun ke dalam ladang misinya, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menghantar mereka ke tempat yang dijanjikan Allah sendiri. Demikian pun Elia, ya. Elia juga sekiranya sama dengan nabi sebelumnya Musa, ya, di mana sebelum Elia menjalankan tugasnya sebagai nabi, dia juga berpuasa selama 40 hari. Dan yang terakhir itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia belum memasuki ruang perutusan, tetapi dia sungguh mempersiapkan diri dulu, di mana dia harus pergi ke padang gurun berpuasa di sana selama 40 hari. Dan tentunya dalam masa puasa itu, ya, ada banyak godaan yang muncul, ya, yang membuat kita bisa jatuh atau membuat kita berpura-pura dalam berpuasa. Tetapi belajar pada 3 tokoh besar ini, Tuhan Yesus sendiri setidaknya memberikan petunjuk kepada kita bahwa puasa itu sudah pernah dilakukan oleh para nabi besar dan juga oleh Tuhan sendiri, yang setidaknya itu, ya, menggugah hati kita untuk sungguh-sungguh menjalani masa puasa. Jadi itu sekiranya sepintas singkat dari Rabu Abu ini. Itu merupakan hari pertama kita memasuki masa Prapaskah sebelum memasuki Paskah, dan masa ini kita sebut sebagai masa persiapan, masa tobat.
dan pendasaran dari para tokoh tadi itu ya, setidaknya itu menjadi kekuatan kita untuk sungguh-sungguh bisa memasuki masa tobat ini dengan sepenuh hati. Lalu teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu, dan abu itu sendiri ya, abu itu sendiri dipahami sebagai tanda pertobatan. Nah, kita tahu atau kita memahami juga bagaimana Yohanes Pembaptis ya dulu. Jadi Yohanes Pembaptis itu memberitakan tentang kehadiran Mesias atau Mesias yang akan segera datang ke dalam dunia, dan sebagai tanda orang-orang itu pantas menyambut Mesias, mereka harus dibaptis, yang kita kenal dengan sebutan baptisan tobat ya dari Yohanes. Jadi baptisan itu menjadi tanda bagi seseorang ya, bahwa mereka itu sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sungguh-sungguh bertobat untuk menyambut sang Mesias yang akan datang. Sedangkan pada momen atau pada konteks abu, penerimaan abu ini, abu itu adalah tanda pertobatan. Nah, dan pendasarannya juga ya dapat kita lihat pada ada beberapa sih sumber yang kita lihat di sini. Pertama itu adalah pertobatan Niniwe, orang-orang Niniwe setelah mereka mendengarkan pemberitaan Yunus bahwa Allah akan memusnahkan kota itu kalau mereka tidak bertobat. Maka orang-orang Niniwe itu pun ya melakukan melakukan pertobatan ya seluruhnya, manusia maupun binatang ya, dengan abu tadi itu ya, dengan menempelkan abu pada rambut mereka, pada tubuh mereka, pada dahi mereka dan sebagainya. Jadi itu adalah tanda di mana mereka itu sungguh bertobat, atau tanda pertobatan yang mereka ungkapkan di hadapan Allah. Lalu mungkin ini yang cukup penting berkaitan dengan kisah penciptaan, di mana kita manusia itu diciptakan dari debu tanah ya, dan akan kembali kepada debu tanah. Dan ketika kita mengenakan abu ini, mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan dari tanah ya, dan akan kembali kepada tanah. Dan oleh karena itu ketika abu tanah itu ditempelkan pada dahi kita, mengingatkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, di mana kemudian setidaknya kita membangun sebuah pertobatan di hadapan Allah dengan menandakan abu itu pada dahi kita, bahwa kita itu ingin sungguh mau kembali meskipun secara tidak sempurna, meskipun kita masih dalam perjuangan menuju ke sana, tapi setidaknya ada tanda pertobatan di mana kita sadar bahwa kita akan mati dan akan kembali kepada Allah sendiri. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja Katolik ya, angka 40 itu ya dipahami sebagai angka persiapan ya, dari persiapan memasuki Paskah. Seperti Yohanes Pembaptis, tanda tobat itu, baptisan tobat itu ya sebagai persiapan bagi para pendengarnya untuk memasuki atau menyambut sang Mesias yang akan datang. Singkatnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penerimaan abu itu senantiasa mempunyai pemahaman, pengertian bahwa itu merupakan momen pertama bagi kita gereja umat Katolik memasuki masa prapaskah. Dan masa prapaskah, dan dalam konteks masa prapaskah ini kita melakukan semacam janji tobat ya, dengan penerimaan abu. Abu itu menjadi tanda bagi kita bahwa kita sungguh mau bertobat, agar sekiranya kita bisa memasuki masa Paskah nanti dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan abu itu juga mengingatkan kita bahwa itu bukan sembarang abu, tetapi itu merupakan sebuah ekspresi tobat kita sebagaimana orang Niniwe, dan juga mengingatkan kita akan kita yang diciptakan dari debu tanah dan akan kembali kepada tanah. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat memasuki masa prapaskah, selamat menerima abu. Semoga penerimaan abu itu menjadi momen bagi kita untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita, memulai sesuatu yang baru, agar sekiranya kita bisa pantas dan layak memasuki Paskah Tuhan nantinya, di mana Dia memperjuangkan dirinya untuk memperjuang kebebasan kita dari perbudakan dosa, dan kita sekiranya pantas
untuk memasuki ruang kemuliaan atau ruang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Semoga masa ini merupakan masa pertobatan yang sungguh-sungguh kita laksanakan. Amin.